Agama Islam atau PAI kelas A. Saya hanya ngajar di kelas A dan kelas I. Jadi saudara tidak boleh pindah-pindah kelasnya ya, kecuali diizinkan oleh Kaprodi ya. Karena nanti beda kelas, beda dosennya. Kalau kelas A, B, C, D itu dosennya sama, nggak apa-apa pindah-pindah. Tapi kalau beda dosennya, ya nggak boleh pindah-pindah. Share. Jadi di presensi, sudah kelihatan ya presensinya ya. Sudah tampil belum presensinya ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya, karena saya nggak bisa lihat tampil apa enggaknya ya. Beda kalau memakai Zoom itu kelihatan langsung. Kalau pakai Google Meet ini saya yang menampilkan tuh nggak bisa lihat sudah tampil atau belum. Nah, jadi di semester ini, semester Gasal 2021-2022, dan Anda berarti di semester 1 ya. Dan ini menurut daftar absen dari sisi nomor induknya ini, alhamdulillah semuanya sama, yaitu tahun angkatan 2021. Ini pesertanya kelas A ada 55. Pesertanya ada 55. Sekarang yang sudah hadir berapa? Yang sudah hadir 53, Pak. 53, Pak. Ini 53. 53 dikurangi saya berarti 52 ya. 53 kan termasuk saya itu. Berarti kalau sisanya gimana itu, Pak? Kenapa? Berarti ada 2 orang itu gimana, Pak? Ya, ada 2 orang yang belum masuk. Artinya ini kuliah perdana dihadiri oleh 52 per 55 kali 100%. Berapa? Berapa persen yang masuk? Yang ahli matematik siapa? 52 per 55 kali 100. Berarti yang hadir adalah 95%. 95% ini saya kira satu prestasi yang bagus lah ya. Kuliah perdana sudah dihadiri oleh 95%. Tapi kemarin saya ngajar di kelas ilmu Al-Quran dan tafsir, Pancasilanya juga bukan hanya 95%, tapi dihadiri oleh 100%. Jadi PAI masih kalah ini. PAI masih kalah. Tidak bisa mencapai 100%. Nah, kalau kuliah perdana bisa dihadiri 100% itu hebat. Nah, Anda kuliah di program studi pendidikan agama Islam, PAI. PAI berarti Anda adalah calon pendidik. Apakah itu pendidik sebagai seorang guru di mungkin SD, SMP, SMA, atau seorang pendidik di tingkat perguruan tinggi namanya dosen. Bisa saja nanti saudara ada yang menjadi pendidik di perguruan tinggi yaitu dosen, tapi ada yang di pendidikan dasar dan menengah atau guru. Dan bidang saudara adalah PAI, pengajar pendidikan agama Islam. Jadi saudara nanti akan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada anak didik saudara. Mungkin mengajarkan tafsir Qur'annya atau Al-Quran, membaca Al-Quran,
menterjemah Al-Quran, bahkan nanti sampai menafsirkan Al-Quran. Hadis juga gitu, belajar hadis, terjemah hadisnya, kemudian kandungan daripada hadisnya itu, kemudian mengajarkan fikih, bagaimana cara ibadah yang benar, ya, mengajarkan akidah, tauhid, itulah PAI. Ya. Mungkin ada juga sejarah Islam atau tarikh Islam atau sejarah peradaban Islam dan seterusnya. Nah, tapi pada pagi hari ini mata kuliah kita kali ini adalah mata kuliah Pancasila, pendidikan Pancasila. Saya ingin bertanya kepada kalian, silahkan menyiapkan jawabannya. Ya, disiapkan jawabannya. Pertanyaannya belum ada, tapi jawabannya sudah disiapkan. Apa kira-kira? Tapi dijawab pasti juga boleh ya, nggak usah kira-kira. Apakah hubungannya? Apakah hubungan antara pendidikan agama Islam yang tadi ada belajar Al-Quran dan tafsirnya, belajar hadis, sejarah hadisnya dan tafsir hadisnya, belajar akidah, keimanan, ketauhidan, belajar fikih, ibadah, dan muamalah, jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya. Sejarah Islam juga, itu namanya PAI. Apa hubungan PAI dengan Pancasila? Silahkan saudara memikirkan jawabannya, tapi memikirnya nggak usah lama-lama, 1-2 menit saja. Saya, Pak. Apa hubungan antara PAI yang isinya tadi Quran, hadis, tauhid, akidah, fikih, ibadah, muamalah, akhlak, kemudian sejarah Islam. Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Dafa ya? Abid Dafa, Pak. Abid Dafa, silakan. Ya. Jadi mengapa di PAI ini ada mata kuliah yaitu Pancasila? Karena Pancasila itu sendiri di dalamnya Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana seluruh penduduk Indonesia itu memegang Pancasila ini sebagai dasar negara. Lalu sebagai pengaplikasian dari Pancasila yang pertama yaitu penduduk masyarakat Indonesia ini memiliki agamanya masing-masing yang salah satunya adalah agama Islam. Sehingga pengaplikasian dari Pancasila pertama ini yaitu khususnya agama Islam itu menerapkan seperti pelajaran-pelajaran yang harus diajarkan untuk orang-orang Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak gambaran secara ya. abstraknya. Itu salah satu pandangan ya. Nah, salah satu pandangan Pancasila di dalamnya ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dan Islam mengajarkan dan seterusnya ya. Silahkan yang lainnya. Siapa yang punya pandangan, pendapat? Barangkali pagi ini saya minta paling tidak ada 5 orang yang berpendapat. Bisa putra, bisa putri. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Tadi sudah ada Abid Dafa Khairullah. Mas Abid di mana sekarang? Tinggal Pak. Ya, tinggalnya di mana atau sekarang dari mana? Oh, saya posisi asal sekarang dari Jakarta. Tinggal sekarang sudah posisi sekarang di Solo, Pak. Oh, udah di Solo ya? Iya, Pak. Ya, karena insya Allah mungkin bulan Oktober ya mungkin akan mulai ada perkuliahan tatap muka, PTM, perkuliahan tatap muka. Cuman nanti digilir. Misalnya minggu pertama, ini kan kalau semester gasal berarti ada semester 1, semester 3, semester 5,
semester 7. Tapi bukan semesternya, tapi mata kuliah semesternya. Karena kan mahasiswa kalau semester 1 otomatis hanya mata kuliah semester 1 saja ya. Karena dipaketkan. Tapi kalau mahasiswa semester 3 kemungkinan dia ambil semester 1 juga. Ambil semester 3 itu sendiri. Bisa juga semester 5, bisa juga semester 7. Jadi nanti akan ada pembagian jadwal yang masuk PTM, perkuliahan tatap muka. Mungkin minggu pertama Oktober semester 1 dan 3. Mata kuliah yang di semester 1 dan semester 3. Bisa juga nanti minggu kedua semester 5 dan 7. Nanti kembali lagi minggu ketiga semester 1 dan 3. Gitu terus. Sehingga yang masuk ya kalau sekarang ada 4 semester 1, 3, 5, 7 berarti separohnya. Apakah 15 atau 37 atau 13 dan 57 kan gitu. Kita akan tunggu kepastiannya dari pimpinan universitas, tapi kemarin sudah ada suratnya, perlu kita sosialisasikan. Ya, alhamdulillah kalau Mas Dava sudah hadir di Solo. Ada yang masih dari kampung halaman? Misalnya di non jauh di sana di luar Jawa masih ada? Masih, Pak. Mbak Wahyu Caningsih dari mana ini? Dari Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Mana? Palangkaraya atau Sukamara? Di Pangkalan Katingan? Bun. Pangkalan Bun. Oh. Ya. Saya kemarin lewat Pangkalan Bun mau ke Sukamara. Wahyu Setianingsih mau berbicara, mau berpendapat? Apa hubungan PAI dengan Pancasila? Silakan, orang Pangkalan Bun. Hubungan Pancasila dan agama itu seperti yang Mas Abid bilang tadi, dalam hubungan Pancasila dan agama dalam negara itu sama hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa yang menegaskan negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama tertentu dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Hubungan agama dan Pancasila itu hubungan yang saling membutuhkan di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa. Oke, saya kira bagus ya. Dan itu harus menjadi pandangan setiap generasi muda bangsa. Bahwa negara Indonesia bukan suatu negara yang berdasarkan kepada satu agama tertentu, tetapi negara Indonesia juga tidak lepas dari agama, nilai-nilai agama. Jadi semua warga negara harus beragama dan taat beragama. Saya kira itu bagus ya. Ini sudah ada 2. Mungkin 2 atau 3 lagi. Siapa yang punya pendapat? Ini kalau tadi Mas Dava dari mana, Mas Dava? Dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Iya, Pak. Jakarta udah bicara, Pangkalan Bun udah bicara, ayo yang lain. Ari Lana dari mana? Saya dari Bekasi, Pak. Oh, Bekasi, dekat Jakarta. Iya. Boleh juga berpendapat, boleh. Gimana Mas Ari Lana Nur Izzi? Ini masih di Bekasi atau udah di Solo? Masih di Bekasi, Pak. Masih di Bekasi. Iya. Kalau ke Solo harus sudah vaksin. Alhamdulillah udah vaksin kedua, Pak. Alhamdulillah sudah. Ya.
Gimana pendapatnya, Arilana? Menurut saya, Pak, setiap ketika kita apa ya? Menurut saya agama ya sangat penting bagi orang yang nggak tahu. Maaf Pak, bingung. Gimana? Kok bingung itu gimana? Yang ditanyakan bukan agamanya tapi Pancasilanya. Jadi hubungan Pancasila dengan pendidikan agama. Kalau agamanya jelas penting banget ya. Agama jelas penting. Sekarang Pancasila penting apa enggak? Kemudian kalau sama pentingnya berarti hubungannya apa? Oke, Mas Arilana belum punya pandangan yang lebih mantap ya. Harus disiapkan. Fahmi Hanan. Fahmi Hanan dari mana? Dari Pekalongan, Pak. Pekalongan, silahkan. Ini sudah di Solo atau masih di Pekalongan? Di Pekalongan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan pandangan saudara, pandangannya Mas Fahmi. Kalau hubungannya Pancasila dengan PAI, hubungannya memberikan itu, Pak, apa namanya? Kok bingung gimana? Kalau Pancasila tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, akan sangat sulit, Pak. Maka sinkron dengan dasar-dasar agama Islam, Pak. Ya. Oke, sekarang terakhir ya. Terakhir Putri. Tadi sudah Putra, udah 3, sekarang Putri. Siapa ini yang mau bicara? Saya, Pak. Ya, silakan. Mbak Era. Era reformasi. Kalau Pancasila itu kan prinsip-prinsip dasar negara. Nah, prinsip-prinsip tersebut kan cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Sedangkan agama itu, sebentar, saya agak grogi, Pak. Kalau agama itu untuk mengajarkan, ya, agama itu mana tadi? Oh, maaf, saya ulangi ya, Pak. Ya. Pancasila itu menganut prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Sedangkan agama itu mengajarkan kepada para makhluknya untuk taat dan mencintai tanah airnya. Jadi hubungan antara keduanya itu saling membutuhkan seperti apa katanya Mbak Wahyu tadi, di mana agama memberikan peningkatan moral bangsa dan Pancasila. Jadi keduanya saling mendukung untuk cita-cita bangsa gitulah Pak. Maaf Pak, saya grogi. Ini dari mana ini Era ini? Saya dari Lampung. Era Nur. Oh Lampung. Okay. Kok Lampung kok grogi ya? Biasanya Lampung tuh nggak grogi ya? Lampung tuh orangnya apa namanya kenceng-kenceng, apa namanya berani-berani gitu, berani itu Lampung. Atau Lampungnya itu ada Lampung yang lain, Lamongan kampung. Saya udah lama di Jawa soalnya Pak. Gimana? Udah lama di Jawa. Sekarang Mbak Era di mana? Di Solo. Di Solo, oke. Berarti kalau PTM dilaksanakan sudah siap ya? Insya Allah. Baik. Jadi kalau kita lihat, jadi melihat hubungan Pancasila dan PAI atau agama Islam khususnya, lebih khusus lagi kajian Quran, Sunnah, akidah, akhlak, ibadah, gitu ya. Itu harus dilihat juga dari segi sejarahnya, ya. Sejarah Pancasila itu seperti apa? Pancasila itu dirumuskan oleh siapa?
Pancasila dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin Muslim. Ada ulama seperti Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo, Pak Kasman juga orang tokoh Muhammadiyah. Ki Bagus Haji Hadikusumo juga tokoh Muhammadiyah. Kemudian Ki Haji Wahid Hashim, tokoh Nahdlatul Ulama. Ki Haji Agus Salim, tokoh Syarikat Islam, bahkan juga pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Bung Karno ini nasionalis terkenalnya, tapi beliau seorang Muslim yang taat juga dan pernah menjadi pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Jadi beliau dibuang oleh Belanda ke Bengkulu, diasingkan di Bengkulu. Justru di sana beliau berjuang menjadi pimpinan Muhammadiyah di sana. Begitu juga Bung Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Abi Kusno Cokrosoyoso dan sebagainya ya, yang non-Muslim yang kemudian menjadi panitia kecil ada 9 orang itu hanya 1 orang, namanya A.A. Maramis. Maka Pak Kasman Singodimedjo mengatakan 5 sila dalam Pancasila itu adalah bagian dari sila-sila yang ada di dalam Islam yang jumlahnya tak terbatas silanya itu. Yang jumlahnya tak terbatas. Jadi ada ketuhanan yang Maha Esa, jelas tauhid dalam Islam. Ada kemanusiaan, di sana ada kata adil. Adil itu dalam Quran ya, kata adil adanya dalam Quran. Orang Indonesia tuh nggak ngerti adil kalau nggak baca Quran. Adab, orang Indonesia juga nggak ngerti adab kalau nggak baca Quran atau nggak baca hadis. Di hadis ada adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian persatuan Indonesia, itu mereka ngerti ada persatuan karena Al-Quran mengatakan kanan nasu ummatan wahidah. Itu kan. Sila keempat, kerakyatan. Kalau nggak baca hadis, nggak ngerti rakyat. Rakyat itu berasal dari hadis ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Apa lanjutannya? Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. An ra'iyatihi. Nah, kata ra'iyah itulah jadi rakyat. Ya. Kemudian musyawarah, wakil perwakilan, hikmah, tu'til hikmata, doa agar kita mendapatkan pemimpin yang bagus itu kan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Hikmah kebijaksanaan. Nah, terakhir keadilan, adil lagi. Nah, kalau adil yang di sila kedua itu adil yang sifatnya kepada keadilan hukum. Adabnya adalah akhlak. Kalau keadilan sosial ini keadilan yang lebih kepada ekonomi. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu ada ekonominya, ada hukumnya juga. Nah, jadi itu jelas sekali ya. Nah, maka saudara nanti sebagai guru dosen PAI di tingkat pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi ya, tanamkan integrasi nilai-nilai agama dan Pancasila itu supaya Pancasila lebih kuat. Pancasila itu kan nggak ada apa-apanya kalau nggak disertai agama. Katakanlah ketika Pancasila bilang ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Bertuhan yang Maha Esa. Nggak bisa lakukan apa-apa kita. Baru dengan Islam, oh bertuhan yang Maha Esa itu
kita harus beribadah, sholat wajib 5 waktu, tambah sholat sunnah, tambah berakhlak baik berbakti kepada orang tua, tambah yang lain menuntut ilmu dan seterusnya, itu kan tahu apa, thalabul ilmi, itu semuanya akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita punya landasan ilmu-ilmu agama. Ya. Artinya Pancasila itu akan tegak berdiri kokoh dalam jiwa bangsa ini kalau disertai dengan nilai-nilai agama PAI. Inilah peran PAI bagi bangsa dan negara. Baik. Nah, selanjutnya saya akan meng-share tentang RPS. RPS itu apa? Rencana Pembelajaran Semester. Mata kuliah kita adalah mata kuliah Pancasila. Nah, di sini ada namanya CPMK. Kalau yang di depan ini yang sudah muncul ini CPL, Capaian Pembelajaran Lulusan. Ini yang punya ilmu Al-Quran, tapi yang bersama. Harusnya saya buka yang punya PAI, nggak apa-apa, tapi isinya sama. Nah, CPMK, nah ini CPMK-nya. Jadi ada 5 CPMK. CPMK itu apa? Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. CPMK pertama, ini jadi mahasiswa di tingkat program sarjana S1, itu tingkatnya, levelnya di sini adalah level yang pertama ini ada analisis, berpikir rasional, bersikap kritis. Nah, terkait dengan Pancasila, yang pertama kan bicara tentang sejarah. Maka mampu menganalisis. Menganalisis itu menguraikan, mendalami, ya, mengorek lebih dalam, kira-kira begitu ya. Kemudian berpikir rasional logis, ya. Bersikap kritis terhadap sejarah Pancasila. Kenapa kita harus kritis terhadap sejarah? Karena sejarah itu ditulis oleh orang yang bermacam-macam. Orang menulis sejarah Pancasila punya berbagai macam kepentingan. Maka kita sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa Muslim, lebih-lebih lagi mahasiswa Fakultas Agama Islam, wabil khusus lagi adalah pendidikan agama Islam. Jadi khawasnya pendidikan agama Islam. Ini harus melakukan studi kritis terhadap sejarah Pancasila. Karena ada yang menulis mungkin Pancasila itu kalau yang menulis punya perspektif komunisnya, ada ideologi komunisnya, nanti Pancasila versi komunis. Nah, kalau yang nulis itu tokoh-tokoh Muslim, ulama-ulama Islam, itu oke kita ya. Tapi tetap kita juga tetap kritis mengkaji itu. Kemudian juga kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Atau bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Jadi itu bagian pertama, ya, CPMK yang pertama. Maka indikator-indikatornya adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Pancasila, ya, menurut para ahli, menurut konstitusi, dan juga menunjukkan pentingnya, urgensi itu nilai pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Kenapa sih
Di SD sudah ada Pancasila, SMP ada lagi, SMA ada lagi, perguruan tinggi ada lagi. Nah, tapi di sini ada ya, spesifikasinya yang berbeda dari ketika SMP, SMA, dan SD. Karena di sini ada analisis, ada berpikir rasional, ada berpikir kritis. Waktu SMP, SMA enggak sampai ke sana ya. Kemudian mampu menjelaskan dinamika sejarahnya. Jadi mengkaji sejarahnya, sejarah pra-kemerdekaan sampai awal kemerdekaan sampai sekarang, kira-kira begitu ya. Tapi di sini yang tahap sub CPMK 1 yang kedua ini adalah sampai tahap Piagam Jakarta 22 Juni. Baru yang ketiga adalah di awal-awal kemerdekaan. Dinamika perumusan, ya. Kita tahu ada Piagam Jakarta ternyata dianulir. Akhirnya ada pembahasan-pembahasan dan di tanggal 18 Agustus disahkan Undang-Undang Dasar 45, termasuk di dalamnya ada Pancasilanya. Walaupun tidak ada nama Pancasilanya di sana ya. Di Undang-Undang Dasar 45 itu kayaknya nggak ada kata-kata Pancasila. Jadi kata-kata Pancasila itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sila, 5 sila itu ada. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada. Tapi kata atau nama Pancasilanya tidak ada. Sehingga kalau ditanya, apa dasar negara Indonesia? Apa kira-kira dasar negara Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Dasar negara Indonesia itu apa? Tuh? Mas Raditya, dasar negara Indonesia apa? Undang-Undang 1945, Pak. Coba ada yang hafal enggak? Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Ada yang tahu atau ada yang punya teks undang-undang di situ? Coba dibuka pasal 29 ayat 1. Kalau enggak di HP ada itu, di HP. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Bunyinya gimana? Negara berdasar atas ketuhanan yang maha atas ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dasar negara Indonesia apa? Pancasila. Ketuhanan yang Dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau berdasarkan pasal 29 ayat 1 itu berarti dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Benar. Jadi negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu menarik itu ya. Kalau mau dikaji serius. Padahal yang kita tahu selama ini dasar negara kita adalah Pancasila. Ya. Tapi sebagai inti pertamanya adalah dasar negara itu ketuhanan. Jadi negara kita harus negara berketuhanan. Jadi rakyatnya ini harus beragama dan menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Itu. Tapi sebagai dasar dalam arti sebagai ideologi negara, ya Pancasila itu. Sekarang CPMK yang kedua. CPMK yang kedua
memiliki kemampuan dan tanggung jawab. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab intelektual dalam mengenali masalah-masalah dan memberi solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kalau ini kan tidak sekedar penguasaan ilmu ya, tidak sekedar penguasaan ilmu, tapi sudah memasuki kawasan penguasaan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan Anda sebagai seorang intelektual. Mahasiswa itu intelektual muda ya. Nah, sebagai intelektual muda harus bisa menginventarisasi masalah-masalah kehidupan bangsa ini dan sekaligus memberi solusi berdasarkan nilai Pancasila. Jadi penting ini harus menguasai itu. Maka di sini bagian pertama mahasiswa dapat mengurai dan mengimplementasi fungsi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang kedua, menguraikan implementasi fungsi Pancasila sebagai filsafat dan etika. Yang ketiga, mengimplementasi fungsi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan profesionalisme. Nah, nanti ini saya sudah dimasukkan di grup WA PAI kelas A belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya Pak, sudah Pak. Tapi saudara udah ada di jadwal ya. Saudara akses untuk kelas psikologinya ya. Di jadwal sudah ada ya kode akses ya. Di Star UMS Pak. Ya. Baik. Nanti saya lihat, kita cek bersama dari 55 orang apakah sudah akses code semua ya, akses ke psikologi. Kalau belum segera ya. Dan supaya saya jelas ketika memasukkan nama diikuti dengan nomor induk ya. Diikuti dengan nomor induk. Nah, sekarang CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan dan mengimplementasikan. Ini tidak sekedar ilmu juga, tapi harus dipraktekkan di sini ya. Mengimplementasikan fungsi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oh, tadi sudah ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, mampu mengimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. Nah, di sini kita kaitkan, nah tadi pentingnya PAI tadi ya, kita kaitkan dengan PAI. Nah, di sini kan, mahasiswa mampu menginterpretasi sila 1, 2, dan 3 dalam Pancasila dan menghubungkan dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 1, 2, 3. Ya, ini 3 sila dulu, baru yang berikutnya 2 sila yang terakhir juga sama. Menginterpretasikan sila keempat dan 5 dalam Pancasila dan menghubungkannya dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi seorang Muslim kan harus jelas itu ya. Mungkin saudara kita yang Kristen juga begitu. Mereka berusaha. Sila-sila itu
Kok dosennya keluar sih? Kayaknya DC itu DC. AFK bro, AFK. AFK bro dosennya. Langot. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa jangan ngadi-ngadi Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi Nadinya. Jangan ngetrol. Nge-lag. Kode akses Pancasila kok nggak bisa masuk itu ya? Psikologi ya, punya saya ya. Iya, makanya nanti Hai bro. tanyain. Metune. Dirubah gak sih? Mau tak tanyain. Kode akses Pancasila bro. Iya, nanti mau tak tanyain. Siap. Apa namanya, kode aksesnya itu masih disetting sama si bapaknya. Oh gitu.
Ih, wis rampung mau piye? Kendala sinyal. Oh, oke. Tak jam pira ta iki? Apa? Betul. Setengah rolas. 12.16. Nanti sore, Mas. Teke bosok tenan wong. Info ngaji, Mas. Ini Mas, rumahku Mas, Haji. Yang ngene Alwani ku gur diajari miso-miso. Bisa apa sih iki? Yang UKS sih kita dosene. Ning kantin, Mas. Sik nyekip ya dosennya. Lali nganggo VPN kayaknya.
Assalamualaikum. Ditunggu dulu ya teman-teman. Mungkin bapaknya kendala sinyal itu. Siap, siap. Siap. Bapaknya lagi golek hotspot. Golek wifi. Ada meneng apa ya? Tiro turu lagi. Yo Raja. As. Info. Cepat semangat. Ya ngopi wae, ngopi. Ah, sepatnya metu kabeh. Galak tenan iki makame apa iki masih? Pane kerikil kita iki kok. Tenan kok. Oseng-oseng kerikil. Ampun, Mas. Omahmu ngendi, Mas? Iya, nang Woi. Sekarjo. Rene. Ngendi, Mas? Tak parani. Laweyan kene laweyan. Laweane ngendi, Mas? Tugu lilin mudeng. Tugu lilin. Hmm. Ngerti. Oh. Ono Fuji Film Megaria mudeng. Mudeng. Lah kuwi omahku. Oh. Lah sing Mas Karjo sapa, Mas? Aku. Gini. PK. Ono kamera. Wah, ning BO Mas, ora kabeh kok. Ning ndi, Mas? Rene yo Mas, tangkisan. Mas Jasto. Sukarjo ning endi? WA. Alam Sari. Tak parani. Wani cuk. Iki sing ngomong sapa mau? Tinggal. Ya kuwi sing marai boros, Jon. Dadi 2015 sak butuh kacan pinggir iki. Telu. Apa sih kacang usah tak balik sekali Mas. Ini hiji berah, aku kok belum. Wah, yo entek wi. Kocok. Tenan ya, Janti. Kita cari pengalaman dulu.
Untuk kode akses Pancasila sudah bisa diakses. Namun ketika sudah mengakses mungkin nanti nggak bakalan langsung masuk ke coursesnya. Jadi nunggu dikonfirmasi sama admin yang matkul Pancasila, mungkin Pak Syamsulnya, nanti ketika sudah dikonfirmasi atau sudah diterima baru bisa masuk ke coursesnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan nanti pas udah mau mengakses kode nggak bisa masuk gitu. Tinggal ditunggu aja, mungkin nanti akan masuk gitu. Siap, makasih Bapak. Ini bisa keluar dari Google Meet ya? Sebentar ya, tak tanyain dulu ya. Oke. Lah ini sing ireng karbonnya tak pindah ning biru. Sing biru pindah ning ireng, sing ireng pindah ning biru. Jadi sing Duh, udah betul kabeh. sing deket sing biru. Sing ireng jadi normal. Dan untuk kode aksesnya bisa dilihat di grup matkul ya. Tinggal diakses. Siap. Siap Mas Abid, siap. Teman-teman bisa langsung keluar ya dari Zoom ini. Kita pindah meeting ya. Soalnya si bapaknya Pak dosennya sudah membuat Zoom meeting yang baru. Nanti saya share di grup ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, suwun. Metu ki langsung metu ki.
Oleh metu ki. Itu jawab apa jero, Bro? Wih. Yo sing jenenge Muh Nopal. Piteking. Balap kira GL wis. Oh enggak. Lah GL-mu lho. Anune wis. Karbone wis. Ini mau apa lah mesin start. Kuwi lho potong. Cecer kira yo potong. Lah bagian cecer kira grand ku ora mlayu ngono. Wis metu wae anu